Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C020042, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan dengan dosen Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS dengan judul Pengantar Akuntansi Keperilakuan. Langsung saja, yang pertama, akuntansi keperilakuan tinjauan umum. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan yang digunakan oleh para pemakainya dengan proses pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi keperilakuan merupakan perluasan dari akuntansi tradisional. Akuntansi tradisional adalah proses pengumpulan, penilaian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan. Akuntansi keperilakuan adalah dimensi akuntansi perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi secara efisien dan efektif untuk mencapai keselarasan tujuan. Selanjutnya, lingkup akuntansi keperilakuan sangat luas, yaitu yang pertama, aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan. Yang ketiga, cara-cara memproses informasi untuk pembuatan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasi informasi. Yang kelima, pengembangan strategi. Selanjutnya, awal perkembangan riset akuntansi keperilakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran. Namun, dominan dalam hal ini terus berkembang dan bergeser ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Banyaknya volume riset atas akuntansi keperilakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset serta tinjauan studi secara periodik akan memberikan manfaat untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi gambaran state of the art terhadap minat khusus dan bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu dan mengidentifikasi kesenjangan riset. Yang ketiga, membandingkan dan membedakan kegiatan riset. Selanjutnya, A. Akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, menyediakan informasi laporan keuangan bermanfaat bagi investor dan kreditor. Kedua, menyediakan informasi posisi keuangan dengan sumber-sumber ekonomi. Yang ketiga, informasi keuangan dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, informasi keuangan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang. Yang kelima, informasi keuangan menunjukkan sumber-sumber pendanaan perusahaan. Dan yang terakhir, informasi dapat membantu pemakaian dalam memperkirakan arus kas masuk dalam perusahaan. Selanjutnya, yang B, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Seperti dalam pembahasan sebelumnya, tujuan utama akuntansi adalah melahirkan informasi keuangan melalui proses pencatatan, pelaporan, dan interpretasi atas data-data ekonomi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Sedangkan sistem dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan yang kompleks dan dibentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Yang C, akuntansi adalah sistem. Umumnya, kelompok perencanaan atau tim proyek pengembangan sistem meliputi para pemakai, analisis, dan wakil manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai sistem, mengembangkan spesifikasi teknik, dan mengimplementasikan sistem baru. Menurut Cushing, 1990 mengemukakan bahwa keterlibatan pemakai perlu dipertimbangkan bahkan pada saat perencanaan sistem. Menurut Jackson, 1986 mengemukakan beberapa alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak dalam pengembangan sistem informasi merupakan hal yang penting, yaitu yang pertama, pengembangan sistem yang terintegrasi dan perencanaan perusahaan. Yang kedua, manajemen puncak menjamin penekanan fokus utama dalam proyek pengembangan sistem. Yang ketiga, manajemen puncak menjamin tujuan perusahaan daripada aspeknya. Yang keempat,
Pemilihan sistem yang akan dikembangkan didasarkan pada manfaat yang akan diperoleh. Yang kelima, keterlibatan manajemen puncak akan memberikan kegunaan dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pengembangan sistem. Yang D, akuntansi adalah informasi. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Ketersediaan informasi secara cepat, relevan, dan lengkap baik dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat disarankan oleh masing-masing unit bisnis. Agar proyek pengembangan sistem informasi tidak sia-sia, perlu dipahami tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan dan analisis sistem meliputi evaluasi. Yang kedua, perencanaan sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Selanjutnya ada perkembangan sejarah akuntansi keberlakuan. Sejarah akuntansi telah menunjukkan bahwa karya Luca Pacioli telah membahas tentang sistem pembukuan berpasangan atau double entry booking keeping system yang ditulis pada tahun 1749. Studi terhadap perilaku akuntansi atau Studi terhadap perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan telah banyak dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan laporan. Akuntansi keberlakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan yang pertama, pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, pengaruh hasil dari fungsi seperti informasi anggaran. Yang ketiga, ada teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. A. Dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan berkembangnya teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset akuntansi masih bersifat normatif. Pada tahun 1978, riset Hopwood diulang oleh Otley dengan temuan yang berbeda. Yang pertama, Otley tidak dapat membuktikan penemuan Hopwood 1972 bahwa keterangan bawahan akan semakin meningkat dengan daya keterbatasan laba. Yang kedua, bertentangan dengan penemuan Hopwood, Otley menemukan bahwa kinerja manajer lebih baik dengan daya keterbatasan laba. Yang selanjutnya B, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Pendekatan universal yang menyatakan bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dan dalam karakteristik perusahaan dan kondisi lingkungan apapun. Pendekatan universal tersebut didasarkan pada teori manajemen ilmiah. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perencanaan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Secara ringkas, berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian seperti rutinitas dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua, teknologi dan saling ketergantungan seperti proses produksi, produk massal, dan lainnya. Yang ketiga, industri, perusahaan, dan unit variabel seperti kendala masuk ke dalam industri. Yang keempat, strategi kompetitif seperti pengguna biaya rendah dan keunikan. Yang kelima, faktor-faktor yang dapat diamati seperti desentralisasi, sentralisasi, dan budaya organisasi, dan lain sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.